teman-teman, jumpa lagi di channel Pimoto Vlog. Kali ini aku mau review atau first impression ya, pakai motor yang dulu sempat booming gitu, tapi banyak orang anggap ini produk gagal. Inilah dia motornya. Motor apa ya kira-kira? Wah, kelihatan ke spill nih, Kawasaki ya. Mungkin udah ada yang udah tahu ini motor apa. Oke, inilah dia motor Ninja SL Mono gitu ya, orang bilangnya Ninja Mono. Jadi ceritanya beberapa waktu lalu, nggak tahu kenapa gitu, aku kepincut sama motor ini gitu ya teman-teman ya. Jadi historikalnya motor ini itu pengganti motor Ninja RR, Ninja yang 2 tak ya. Ini penggantinya. Nah, supaya tenaganya nggak kebanting, karena siapa sih yang nggak tahu Ninja RR ya, supaya nggak kebanting, dia pakai mesin 250 cc single silinder. Ini detail motornya ya. Aku kelilingin pelan-pelan karena mau pakai sinematik, nggak tahu caranya. Nggak berbakat. Ini kondisinya masih standar semua ya teman-teman ya. Yang udah aku rubah hanya warna velg doang, dicat karena aku kurang suka sama warna yang hitamnya. Aslinya warnanya hitam gitu. Ini secara tampilan, wah keren banget ya motornya ini. Sampai aku juga heran kenapa sampai motor ini nggak laku gitu, kurang laku gitu ya. Nah, ini dari pertama beli, ini aku ambil di Kalsel ya, di area Banjarbaru. Belinya di sana, langsung saya bawa ke area Kalteng, langsung reading. Jadi aku bisa ngerasain lah first impressionnya seperti apa. Dan sebelumnya belum pernah pakai motor ini. Dari segi tampilan, oke ya, ini udah keren ya, ramping gitu ya, kesannya gesit. Nah, Ninja SL nya itu adalah super lightweight, jadi super ringan ya. Jadi ringan banget ini motornya, cuman 150-an kilo lah, 150 berapa. Fiturnya untuk yang SL yang tipe saya tidak ABS, tapi ada juga yang seri ABS nya. Ini aku beli itu sekitar 23 jutaan lah ya, tahun 2021. Kilometernya masih 12 ribuan. Jadi artinya kalau aku ngetes tuh kondisinya sebenarnya masih oke ya, masih keren. Banyak orang bilang Ninja SL Mono itu banyak kelemahan di sini nih ya, di Mika ini, karena lampunya wattnya kegedean gitu. Nah, ini untung udah diganti sama LED supaya lebih adem ya temen-temennya. Ya, sen juga udah diganti yang variasi. Selebihnya full standar. Nah, jadi nanti aku liatin ya reading positionnya seperti apa, position pakai motornya seperti apa, tenaganya seperti apa, mesinnya seperti apa, sambil reading aja ya. Aku tak siap-siap dulu pakai safety gear dulu. Bentar ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini aku udah pakai safety gear ya. Bentar, balik tripodnya. Ini aku udah pakai safety gear. Kita lihat reading posisinya seperti apa ya. Tinggi aku 165 cm. 165 cm, naik motornya seperti apa ya. Kita lihat ya. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time just... Selebihnya kita lanjut ngobrolnya sambil reading. Oke. Oke guys, GoPro on. Kita mulai jalan ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Oke, sore kota Palangkaraya. Jadi Ninja 250 SL Mono atau RR orang bilang tuh ya, 250 RR. Ini kenapa RR teman-teman? Karena lihat nanti ya teman-teman ya, stangnya nih under yoke. Jadi benar-benar kalau tadi lihat reading posisinya memang agak sedikit nunduk ya, agak sedikit nunduk. Feelnya tuh kelihatan banget, rasanya kecil banget motor ini tuh, rasanya kecil gitu, kayak ramping gitu. Orang pertama kali naik Ninja RR Mono pasti ngerasanya aneh, aku jamin lah, karena aku juga pertama kali naikin Ninja RR Mono itu saat itu jarak tempuh aku tuh sekitar 260 kiloan ya. Itu bener-bener aneh banget ini. Anehnya tuh seperti ini motor ini arahnya kemana gitu. Oke, lanjut ya. Bingung arahnya kemana, artinya gini, kalau secara ini apa, secara posisi stangnya itu nunduk, tapi posisi kakinya coba lihat teman-teman, posisi kakinya itu tidak terlalu nunduk gitu. Jadi aku ngerasanya aneh gitu, nanggung gitu ya, posisinya itu bisa dibilang itu nanggung gitu. Nah kalau kayaknya ini kalau dipasangin Vostip Racing gitu ya, nah ini pasti akan enak gitu posisinya. Terus yang kedua, ini stangnya ini kan pendek ya, stangnya pendek ya, ini kayaknya rasa feelnya pendek gitu rasanya. Lampu merah lagi, lanjut. Jadi stangnya ini feelnya rasanya pendek teman-teman. Yang kedua, ini nggak tahu bener atau enggak karena nggak ada spesifikasi teknisnya. Ini kayaknya racknya, sudut racknya stang itu kayaknya nggak selebar, sudutnya itu nggak selebar 2,5 yang lain deh. Kayaknya ada agak sedikit sempit gitu. Rasanya feelnya lincah banget ininya apa, motornya gitu. Cuman kalau untuk kecepatan tinggi ya alangkah bagusnya perangkat wajib yang ditambah gitu. Alat wajib yang ditambah itu adalah stabilizer stang ya, stabilizer stang. Mesinnya sendiri apa ya, suaranya tuh agak kasar ya. Jadi walaupun ini pakai knalpot standar, tapi suaranya tuh kasar banget gitu, dan getaran mesinnya cukup berasa gitu. Tapi salah satu kelebihannya lagi ya teman-teman ya, walaupun suara mesin yang kasar, terus agak getarannya agak kerasa gitu, tapi perpindahan giginya smooth banget gitu ya. Sama torsinya motor ini, wah, bisa dibilang di kelasnya yang 250 single cylinder ya, the best lah gitu, the best. Terus kalau untuk segi desain, nah itu salah satu yang buat aku kepincut pertama kali itu desainnya gitu. Dulu pertama kali keluar kok kayaknya betein banget gitu, jelek gitu rasanya, aneh gitu. Tapi kok sekarang akhir-akhir ini aku ngelihatnya kok cantik banget itu motor Ninja SL Mono. Walaupun di sini di area aku sini jarang banget aku ngeliat SL Mono gitu. Oke, kalau mungkin kalau dulu ya mindsetnya orang motor 250 cc itu wajib 2 silinder, waduh, wajib gambot gitu ya, mungkin seperti itu gitu. Tapi semakin kesini desain-desain motor itu memang ini ya, unik-unik. Contohnya gini ya, kalau dilihat di zamannya saat itu orang berlomba-lomba bikin fairing yang gede, gambot gitu, supaya motor 2,5-nya kelihatan seperti moge. Nah Ninja SL Mono tuh malah kebalikannya, dia malah bikin fairing kecil gitu. Nah teman-teman kalau lihat misalnya Aprilia apa ya, Aprilia Tuono itu kan kecil juga ya ininya, tapi cantik gitu. Nah itu yang aku rasain sekarang gitu, ngelihat Ninja SL Mono itu kok kayaknya cantik gitu. Untuk cornering
agak ini ya, apa, aku masalah stangnya ini agak goyang nih, kayaknya perlu tetap harus di ini ya, pakai stabilizer gitu. Cuman untuk suspensinya agak keras dibanding yang Ninja yang 2,5 yang lainnya ya teman-teman ya. Dia agak stiff gitu, tapi stabil kalau di tikungan gitu. Untuk konsumsi bensinnya kayaknya ya nggak jauh-jauh beda lah sama 2,5 yang lain lah. Aku jujur aja kalau namanya konsumsi bensin motor standar itu nggak pernah jadi pertimbangan yang terlalu berat gitu ya untuk memilih suatu motor gitu ya. Jadi baik pabrikan apapun motor 2,5-nya pasti 11-12 lah itunya konsumsinya. Oke, untuk kompresi ini motor teman-teman, kalau aku baca-baca teknisnya itu 11,3 banding 1, lumayan tinggi ya, walaupun nggak setinggi Ninja 2,5 yang 2 silinder ya. Kalau yang 2 silinder tuh 11,8 kalau nggak salah ya. Itu juga tinggi banget, itu mirip-mirip moge Street Fighter, rata-rata 11,8 gitu ya. Nah kalau ini 11,3. Nah 11,3 itu konsumsi BBM-nya sebenarnya yang dianjurkan adalah Pertamax Plus atau RON 95. Kalau Pertamax biasa itu RON 92. Nah apa dampaknya? Ya kalau untuk pakai Pertamax ya, motornya pakai Pertamax ya masih sosok lah, kan bedanya nggak jauh. Jadi kalau Pertamax itu RON 92 itu cocoknya untuk kompresi 10,1 banding 1 sampai 11,1 banding 1 lah. Jadi 10 sampai 11 gitu. Ini 11,3. Pakai Pertamax ya is oke lah gitu. Nah, tapi disarankan jangan pakai Pertalite karena terlalu jauh ya ininya apa dari spesifikasi yang diharuskannya. Apa efeknya kalau kita maksain pakai oktan kecil gitu ya? Nah yang aku rasain gitu ya, jadi kalau oktan kecil itu kan kompresi tinggi, ketika piston naik ke atas mengkompres bahan bakar itu ya. Kalau bahan bakarnya nggak tahan dikompres sebelum waktunya dibakar gitu ya sama pengapian gitu ya, dia udah meledak duluan gitu. Jadi dampaknya apa? Kerak banyak, motor lebih bergetar gitu ya. Dalam jangka waktu lama ya pasti motornya nggak awet gitu. Jadi untuk motor ini usahain konsumsinya minimal Pertamax, sesekali pakai Pertamax apa plus lah gitu. Kalau turbo ketinggian, kalau Pertamax turbo ketinggian untuk motor ini ya. Tapi ya sesekali campur lah Pertamax turbo sama Pertamax ya, no problem lah. Oke teman-teman, untuk top speednya motor ini ya, untuk beberapa teman yang udah pernah coba itu katanya sekitar kalau standar ya 150-an gitu ya. Nanti kita coba kalau posisi jalan memungkinkan ya. Yang pasti yang udah pernah, yang terasa banget ini adalah torsinya teman-teman. Ini torsinya enak banget gitu ya. Coba nanti polanya kita coba top speednya berapa ya. Oke teman-teman, kita coba torsi motor ini ya. Untuk ininya pendek banget ya, rasio 1:2:3 nya pendek banget ya teman-teman ya, motor ini tuh. Know that you can get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. 1:2:3 nya kerasa pendek, 4 ke atasnya enak lah. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that. Oke teman-teman, kita coba dari berhenti ya. Pendek, ini 1:2. Udah minta limit, udah minta juga. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding. Kok mentok cuman di 142 ya motorku ya.
Ya setiap motor beda-beda ya teman-teman ya. Motorku tadi dites cuman mentok 142 lemot masih ya. Oke teman-teman, jadi aku mau kasih kesimpulan aja ya. Jadi intinya motor ini akan tetap aku keep ya, karena menurut aku ini motornya ikonik ya. Motor ini tuh ikonik gitu, jadi tetap bakal aku keep ya, bakal aku simpan, cuman akan aku sesuaikan. Secara keseluruhan overall aku puas dengan motor ini, cuman tetap harus ada penyesuaian ya, supaya nyaman gitu bagi aku, karena setiap orang pasti preferensinya beda dalam naik motor gitu ya. Yang pasti ini nanti akan ku rendahkan sedikit bagian depannya. Ini lampunya ini ramping ya, kalau di depan lucu jadinya. Motornya ramping, sennya baplang gini, ini pasti nanti bakal diganti yang pendek. Ini underyoke nanggung ya. Stangnya kayaknya mau ku bikin resi sekalian, pakai punya Bipro ya. Ini kan AS37, pasti banyak karena spare part Ninja ya. Untuk mesin bakal ku bikin standar aja. Nih teman-teman, yang ku bilang agak ini ya, agak berisik ya teman-teman, mungkin kedengaran. Ku gas dikit ya. Itu ini positif tadi aku kayaknya kayak gini posisinya, ini agak nunduk tapi positifnya kayak gini kayaknya nggak enak. Ini nanti mau ku naikin, knalpot diganti. Nah ini karena tadi torsinya kenceng ya, torsinya motor ini kenceng, jadi nanti pun kalau aku pakai knalpot racing harus pakai knalpot racing yang silencernya panjang untuk ngejar atasnya. Karena kalau aku pakai silencer pendek itu malah atasnya hilang sama sekali. Nanti kasih cakram yang agak lebar, apalagi ya undertail paling single seater. Karena yang kemarin nyobain istriku naik di sini katanya sangat-sangat nggak enak banget karena ini kecil. Jadi udah sekalian mau aku buat single seater aja. Ya, dan pernak-pernik lainnya, salah satu yang wajib adalah di sini stabilizer stangnya ya. Ya itulah mungkin first impressionnya. Jadi kesimpulannya motor ini sangat layak untuk dikoleksi, unik gitu ya. Dan sekarang masih murah harganya. Jadi teman-teman kalau mau berburu motor ini untuk dikoleksi, untuk pakai harian atau untuk track day gitu, sangat pas banget karena ini memang basicnya RR gitu ya, 250 SL mono RR gitu atau racing replika. Jadi semuanya memang disetting untuk racing gitu ya. Oke, itu aja lah teman-teman. Siapa yang mau nyari motor ini segera dicari gitu ya, karena mungkin nanti aku yakin motor ini nanti akan jadi rebutan juga gitu, beda gitu. Oke, kesimpulannya motor ini worth it dengan sekarang harga yang murah. Silahkan kalau mau teman-teman mau di Pinang silahkan cari gitu ya. Kalau ada yang salah data atau salah info mohon maaf. Terus gimana pendapat teman-teman soal SL Mono ini, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, sekian vlognya, sampai jumpa di vlog selanjutnya. Bye.